Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada video tutorial praktikum teknologi dan aplikasi mobile. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai view binding dan bagaimana penggunaannya di program mobile kita atau pemrograman mobile kita. Nah, view binding ini termasuk kepada library Android Jetpack, yang dimana view binding ini digunakan untuk menghubungkan antara file XML layout dengan class kode kita, misal seperti activity, fragment dan lain-lain, atau bisa disebut module ya. Nah, view binding ini adalah suksesornya dari find view by ID. Nah, sebelum view binding ini dirilis oleh Android developers, itu biasanya kita menggunakan find view by ID ya. Seperti contohnya pada praktikum kemarin, kita itu menggunakan contohnya seperti ini. Nah, untuk menghubungkan antara layout XML dengan kode kita, yaitu class-nya, modulnya, class Java kita itu menggunakan find view by ID seperti ini. Nah, di Android Jetpack ini sekarang kita menggunakan yang namanya view binding untuk menggantikan find view by ID dalam hal menghubungkan antara file layout dengan module kita. Nah, di sini kalian bisa baca di documentation-nya di developer Android. Kalian buka aja di bagian view binding. Nah, di sini deskripsinya tertulis view binding itu adalah fitur yang memungkinkan kita untuk membuat atau menuliskan kode secara mudah. Kode tersebut kode yang berinteraksi dengan view. Jadi kita bisa menuliskan kode yang berinteraksi dengan view secara mudah gitu ya. Nah, di sini tertulis juga ketika kita mengaktifkan view binding pada modul kita, itu otomatis Android Studio itu akan mengenerate binding class di setiap XML layout yang kita buat. Nah, class yang di-generate itu kita bisa gunakan untuk memproses yang ada di backend-nya atau yang ada di belakang proses ya. Istilahnya di belakang prosesnya itu kita bisa mengatur di belakang prosesnya tersebut atau di belakang dari tampilannya. Contohnya ini, kita menggunakan studi kasus yang mudah saja terlebih dahulu. Mungkin pertama kita mau menampilkan gambar misalkan ya dari source Unsplash. Mungkin kalau yang sudah pernah coba ya, di sini itu kalau kita jalankan URL source Unsplash seperti ini,
Lalu kita isikan keywordnya misalkan nature. Nah, itu akan mengembalikan suatu gambar ya. Gambarnya ini juga random juga. Sekarang kita tulis lagi nature keywordnya. Ini mengembalikannya beda gambar. Tapi sesuai dengan keyword yang kita isi, yang di belakang URL itu gambarnya sesuai dengan keywordnya. Seperti itu. Nah, studi kasus kali ini kita buat hal sederhana aja. Jadi kita punya di sini sebenarnya ada image view ya. Image view-nya itu kita misalkan tuliskan keywordnya mobil misalnya. Kita load. Nah, ini gambarnya load. Nah, setelah itu akan menampilkan gambar sesuai dengan keywordnya. Nah, ini karena menggunakan bahasa Inggris mungkinnya keywordnya, jadi yang tampil bukan mobil dalam bahasa Indonesia, tapi mobil merek ya, merek. Contohnya misalkan Jeep. Nah, kalau ini tampilnya gambar ini tergantung dari internet kita. Sebenarnya kita bisa juga tambahkan tampilan loading ya. Tapi untuk simpelnya saja kita buat yang simpel seperti ini dulu. Oke. Ini kita juga uh, sama ya, kita dengan praktikum yang sebelumnya kita menggunakan library glide untuk memuat gambarnya ini. Nah, mungkin kita buat dari awal ya. Jadi kita buat new project, akan empty dari lalu kita beri nama view binding namanya, nama projectnya misalkan. Terus ini default aja seperti biasa, pakai Java, terus SDK-nya 21. Oke, kita finish saja.
Nah, mungkin sebelumnya kenapa sih kita menggunakan view binding? Padahal sebelumnya kan yang seperti saya bilang itu kita sebelumnya bisa ya menggunakan find view by ID ya. Nah, di sini kalau di documentation-nya ada penjelasannya. Di sini tertulis view binding memiliki kelebihan kelebihan yang penting itu antara lain itu memiliki null safety dan type safety. Ini kedua keunggulan dari view binding dibandingkan dengan find view by ID. Terus dari segi penulisan kodenya juga view binding itu lebih lebih kurang ini ya, boilerplate code ya. Jadi seperti kayak yang di recycler view tadi kan memanggil memanggil kodenya berkali-kali ya. Jadi find view by ID metodenya find view by ID terus isinya ID-nya lalu bawahnya sama. Nah, misalkan kalau elemennya itu ada banyak gitu. Misalkan ada 20, berarti kan butuh memanggil find view by ID sebanyak 20 kali kan. Nah, sedangkan kalau menggunakan view binding, kita membuat uh, tinggal membuat tinggal memanggil class-nya aja. Tinggal memanggil binding class-nya ini. Karena kan dia uh, di generate secara otomatis ya oleh Android Studio-nya. Dan binding class-nya ini kita bisa pakai. Jadi dengan menggunakan binding class-nya itu kita tinggal panggil atributnya dengan nama yang sama ID yang ada di XML layout-nya, di file XML layout-nya. Nanti kita coba ya. Nah, untuk pertama kali membuatnya kan tampilannya seperti ini. Simple ini hello world saja. Nah, pertama kali yang kita perlu atur itu di build Gradle-nya. Kita butuh kalau di sini bisa dibaca di documentation, kita butuh yang namanya build feature. Build feature view binding terus true. Kita tulis saja di sini. View binding. View bindingnya true. Oke. Seperti ini ya. Kalau kita mau mengaktifkan view bindingnya dalam program kita. Terus sebelum itu mungkin kita tambahkan library-nya di sini. Karena kita mau memuat gambar yang dari link tadi ya. Kita bisa menggunakan glide seperti praktikum kemarin. Kita bisa menggunakan ini. Taruh saja di sini. Oke, seperti ini. Lalu kita sync lagi. Kita sync ulang. Oke, setelah kita atur build Gradle-nya, kita atur Android manifest-nya. Karena kita mau
meloading data dari internet yang tadi dari link source Unsplash tadi, kita butuh user ya, user permission, use permission, use permission, lalu kita lihat yang sebelumnya mungkin Android name, permission internet, permission internet. Oke, kita save. Nah, setelah diatur build Gradle-nya dengan Android manifest-nya, kita sudah bisa menggunakan view binding di dalam program kita. Nah, mungkin sebelum itu kita mau membuat tampilannya dulu ya. Kurang lebih kita buat seperti ini tampilannya. Sebenarnya bebas juga tampilannya mau dibuat seperti apa. Oke, yang kita butuhkan itu image view di sini. Lalu kita butuh untuk inputnya. Lalu kita butuh button. Kita butuh button untuk tombolnya di sini ya. Nah, kita atur saja di sini. Karena kita pakai constraint view, kita bisa ini ya, tambahkan constraint-nya, misalkan sebenarnya nih bebas saja bagaimana mengaturnya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Layoutnya kita buat seperti ini kurang lebih.
kita buatnya teksnya kosong, kita beri hint ya, keyword. Ini nanti kita hapus saja ya, gambar defaultnya. Nah, yang tadi itu yang saya atur tadi sebenarnya bebas ya, mau seperti apa. Tapi yang perlu diperhatikan ini. Jadi di setiap elemen, kan ini ada 3 elemen ya, ada image view, ada edit text, dan ada button ya. Nah, di setiap elemen ini kita bisa tambahkan atribut bisa tambahkan atribut ID ya. Nah, di sini bisa terlihat ada ID di sini. Nah, ID ini yang akan digunakan untuk menghubungkan ke class main activity nantinya. Dan yang ada pada binding class-nya nanti. Nanti kita akan lihatkan ya bagaimana ID-nya ini penting di dalam bindingnya. Kita tulis saja ini image view, biarkan saja. Lalu keywordnya kita ganti misalkan edit text keyword. Terus slotnya kita ganti di refactor. Kita ganti buttonnya jadi button load seperti ini. Nah, ini sebenarnya kalian bisa menggunakan tampilan desain seperti ini, atau bisa juga manual menuliskan code di dalam window text editor seperti ini ya. Jadi diatur satu persatu. Oke, setelah itu file XML layoutnya ini kita bisa buat class bindingnya di dalam class module ya. Seperti contohnya ini main activity. Kita panggil class binding yang digunakan untuk main activity-nya. Jadi di sini tuh kebalikannya. Jadi misalkan ini tadi kita buat nama XML-nya itu kan activity_main. Nah, jadi kita bisa panggil itu main. Oh, tidak dibalik ya. Jadi sama class bindingnya itu seperti nama di XML-nya, misalkan activity_main. Nah, binding yang otomatis di generate atau class yang otomatis di generate itu namanya activity main binding. Seperti ini yang akan otomatis di generate oleh Android Studio. Dan class activity main binding ini bisa kita gunakan. Nah, ini di standarnya seperti ini. Kita beri nama identifiernya itu binding seperti ini. Nah, setelah kita panggil
class bindingnya ini. Nah ini kan standarnya kayak gini ya. Kita bisa buat komen saja ini. Nah di dalam onCrypt kita bisa buat binding activity binding inflate get layout inflator. Oke, seperti ini. Setelah itu kita bisa membuat view dari bindingnya ini. Kita import saja class view, lalu kita set sama seperti ini. Di set view activity-nya. Nah, di sini kan ada metode set content view. Kita isikan saja dengan view yang dari bindingnya itu, yang telah diisikan oleh binding dari activity main binding ini. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan ya. Nah, ini view-nya sudah di set ya di dalam activity-nya ini sudah terset view-nya. Nah, tapi view-nya ini tentu belum bisa fungsional ya. Diklik masih belum bisa. Terus gambarnya masih seperti ini. Nah, di dalam sini kita coba ini ya, tulis binding. Kita coba tulis binding terus tambahkan titik. Nah, di sini bisa dilihat ya, seluruh ID yang ada di activity main itu akan menjadi suatu identifier di dalam class binding tersebut. Seperti ini kita panggil class bindingnya, kan ada ID edit text keyword, lalu ada button load
sama image view, yang dimana tiga-tiganya ini ada ID-nya di dalam file layout XML kita yang di activity main. Kita contohin saja ya. Misalkan edit text ini ketika di run itu langsung di set. Langsung di set teksnya ya. Misalkan tes fungsional. Nah, kita coba run lagi. Nah, di sini ketika dijalankan on grid-nya itu langsung edit text keywordnya langsung terisi tes fungsional ya. Itu karena kita bisa mengatur jalannya elemen. Jadi elemen di dalam view-nya itu kita bisa atur-atur dari activity ini. Contoh sederhananya seperti ini. Edit text keyword ini kan mengarah ke elemen ini ya. Elemen edit text ini. Itu langsung di set teksnya menjadi tes fungsional seperti ini. Jadi bisa disimpulkan ya, di dalam class binding ini kita bisa panggil elemen yang ada di view-nya, terus kita bisa proses ya. Dan prosesnya itu macam-macam, bisa diambil teksnya, bisa di set on click listener-nya. Nanti kita coba set on click listener-nya di dalam tombol load-nya ini misalkan. Sekarang kita langsung saja buat seperti yang barusan saya bilang ya. Jadi ini ada keywordnya, ketika kita klik load gambarnya ini berubah. Tapi ini gambarnya kita buat ini dulu saja ya. Gambarnya tidak perlu tampil untuk pertama kali. Oke. Binding button load. Lalu oke, kita buat on click listener-nya seperti ini. Nah, di dalam sini misalkan kita buat untuk tes kita misalkan buat toast ya. Toast make text butuh konteks dan tulisannya ya. Konteksnya itu kita bisa panggil menggunakan get konteks ya. Get activity context. Get app
application context ya. Kita bisa panggil itu, lalu kita tuliskan teksnya apa yang mau dipanggil. Misalkan kita mau tampilkan yang ada di dalam keywordnya itu, di dalam elemen keyword, edit text keyword tadi. Jadi kita bisa isikan binding edit text keyword get text seperti ini. Kita tambahkan durationnya, misalkan length show trans. Coba kita ketikkan hello world. Kita klik load. Oh, ini tosnya ya. Artinya tosnya masih error. Sama seperti praktikum yang sebelumnya. Oke, kalau begitu kita langsung saja kita load gambarnya ke sini, ke dalam image view-nya. Itu caranya kita bisa menggunakan glide tadi. Glide with view saja, menggunakan view. Lalu load. Nah, di load-nya itu menggunakan source yang tadi ya, unsplash ya. Oke, di load dari link source unsplash ditambah dengan keywordnya yang diambil dari edit text keyword, yaitu elemen ini ya, elemen keyword ini. Nah, setelah itu ketika diklik itu kita misalkan buat
eh, edit text keywordnya itu langsung jadi kosong ya, seperti di reset. Jadi kita bisa set ulang. Kita bisa set teks lagi kosong seperti ini. Oke, coba kita load. Misalkan kita kasih keywordnya mountain. Nah, seperti itu ya. Ketika dituliskan keywordnya, kita load, gambarnya menjadi berubah. Nah, seperti itu. Oke, untuk praktikumnya kurang lebih seperti itu. Yang perlu diingat itu adalah view binding itu mempermudah kita untuk menghubungkan antara layout XML dengan eh, kode modul kita, misalkan activity, fragment atau apapun. Jadi kita bisa kita bisa panggil bindingnya untuk menghubungkan dengan layout. Jadi kita tinggal panggil saja, misalkan bindingnya sudah dipanggil, binding terus dipanggil atributnya, misalkan image view atau edit text keyword. Ini elemennya, elemen UI-nya. Karena kan elemen UI-nya kita sudah beri ID ya. Jadi kita bisa panggil dengan nama yang sama dengan ID elemennya seperti ini dari binding. Jadi ketika dipanggil identifiernya seperti ini, terus kan biasanya ada method yang tersedia ya, bisa bermacam-macam, seperti kalau button ini ada set on click listener, atau di teks itu biasanya ada set atau get. Kalau get text berarti kan mengambil teksnya, seperti ini nih, diambil teksnya, ini di set teksnya, seperti itu. Dan itu bisa kalian coba-coba dengan uh, struktur binding elemennya, lalu tambahkan saja titik di belakangnya, nanti akan muncul method-method atau fungsi-fungsi apa saja yang bisa kalian gunakan dari elemen UI tersebut. Nah, mungkin uh, praktikum mengenai view binding sampai sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.